Assalamualaikum. Sering banget kan kita dengar soal zakat. Tapi jujur aja, kadang-kadang masih bingung gimana persisnya cara ngitungnya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas, panduan praktis, dan mudahnya. Mungkin ini pertanyaan yang ada di benak banyak dari kita. Gimana sih cara menerapkan aturan zakat buat keuangan kita yang sekarang? Misalnya dari gaji bulanan yang kita terima, atau dari keuntungan bisnis online? Yuk kita cari tahu jawabannya. Iya, saya tahu kadang kelihatannya agak rumit. Ada istilah nisab, haul 2,5%, pusing. Tapi tenang, tujuan kita hari ini adalah membuat semua itu jadi sangat-sangat sederhana. Oke, sebelum kita loncat ke rumus dan angka-angka, kita mundur sedikit dulu. Penting banget untuk kita pahami kenapa zakat ini begitu istimewa. Ini bukan cuma soal transfer uang loh. Coba deh kita resapi arti dari kata zakat itu sendiri. Dalam bahasa Arab, artinya ada dua, dan dua-duanya keren banget. Yang pertama, menyucikan, jadi zakat itu membersihkan harta kita. Dan yang kedua, menumbuhkan, yang artinya justru membuat sisa harta kita jadi lebih berkah. Jadi, zakat ini punya dua fungsi yang luar biasa. Secara spiritual, buat diri kita sendiri, ini semacam detoks dari sifat serakah dan bikin hati tenang. Tapi secara sosial, wah, ini adalah instrumen yang dahsyat untuk pemerataan dan membantu sesama. Oke, sekarang kita perlu tahu juga nih, kalau zakat itu secara umum ada dua jenis utama. Keduanya penting, tapi waktu dan cara hitungnya beda. Yang pertama, zakat fitrah. Ini yang familiar banget. Yang kita bayar pas bulan Ramadan, biasanya pakai beras kan? Tujuannya mulia banget, biar semua orang bisa merayakan Idul Fitri. Nah, yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Inilah yang dihitung 2,5% dari kekayaan yang kita simpan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan fokus ke zakat mal ya. Soalnya, biasanya detail perhitungan dan pertanyaan-pertanyaan munculnya di sini. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita mulai dari aset yang paling umum dulu. Gimana cara hitung zakat untuk tabungan, emas, dan perak yang kita punya? Sebelum mulai menghitung, ada dua istilah kunci yang wajib kita tahu. Yang pertama adalah nisab. Gampangnya anggap aja nisab ini kayak garis start. Kalau total harta kita belum menyentuh garis ini, kita belum wajib bayar zakat. Terus berapa nilai garis start itu? Patokan yang umum digunakan adalah setara dengan harga 85 gram emas murni. Jadi, PR kita adalah cek harga emas hari ini, terus dikalikan 85. Nah, itulah nilai nisab dalam rupiah saat ini. Istilah kunci kedua adalah haul. Ini syarat waktu. Artinya, harta kita nggak cuma harus mencapai nisab, tapi juga harus kita miliki dan nilainya tetap di atas nisab selama 1 tahun penuh. Tepatnya 1 tahun kalender Hijriah. Jadi, prosesnya sebenarnya cuma 3 langkah simpel. Pertama, cek nisab. Harta kita udah di atas nilai 85 gram emas belum? Kedua, cek haul. Udah lewat setahun belum? Kalau dua-duanya jawabannya iya, baru deh kita ke langkah ketiga. Hitung 2,5% dari total harta itu. Gampang kan? Sekarang, kita masuk ke skenario yang paling relevan buat kebanyakan dari kita di zaman sekarang. Gimana cara hitung zakat dari gaji atau keuntungan bisnis? Kabar baiknya adalah, kita nggak perlu belajar rumus baru yang aneh-aneh. Prinsipnya tetap sama persis. Para ulama kontemporer menerapkan logika nisab dan haul yang sama untuk pendapatan modern kita. Jadi aturannya tetap konsisten. Buat yang punya usaha, caranya gini. Pertama, kita jumlahkan semua aset lancar kita, yaitu uang kas, saldo rekening, stok barang, sampai piutang yang bakal cair. Setelah dapat totalnya, kita kurangin dengan utang-utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh ini. Misalnya total aset lancar bisnis Anda 70 juta rupiah, tapi Anda punya utang ke supplier sebesar 2 juta rupiah. Artinya, harta bersih yang kena zakat adalah 68 juta rupiah. Nah, zakat yang dibayar adalah 2,5% dari 68 juta itu, yaitu 1,7 juta rupiah. Jadi, intinya cuma satu. Apapun sumbernya, kalau kekayaan bersih kita sudah di atas nisab dan syarat haulnya terpenuhi, maka kewajiban kita adalah mengeluarkan 2,5%-nya. Sesederhana itu. Oke, kita udah jago ngitungnya. Pertanyaan berikutnya, uang zakat ini disalurkan kemana? Nah, ini juga nggak bisa sembarangan. Al-Quran sudah memberikan panduan yang sangat jelas. Ada 8 golongan penerima atau yang biasa disebut asnaf. Daftarnya lengkap banget, mulai dari fakir dan miskin, para pengelola zakat atau amil, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, sampai orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.
Inilah yang membuat zakat begitu powerful. Uang yang kita keluarkan itu langsung menjadi jaring pengaman sosial, memberdayakan mereka yang membutuhkan, dan memperkuat pilar komunitas kita. Dan esensi dari semuanya terangkum dengan sangat indah dalam Al-Quran. Di surat At-Taubah ayat 103, perintahnya jelas, ambillah zakat dari harta mereka, tujuannya untuk apa? Untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Jadi ini untuk kebaikan kita sendiri juga. Jadi, kesimpulannya, menghitung zakat itu ternyata bukanlah sebuah tugas yang rumit. Justru, ini adalah sebuah tindakan ibadah yang sangat bermakna, mudah untuk diakses, dan punya dampak yang luar biasa nyata di sekitar kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Untuk saya dan untuk Anda semua, harta yang dititipkan kepada kita, sudahkah kita sucikan tahun ini? Terima kasih banyak sudah menyimak.